Mempelajari ayat-ayat surah-surah yang menggerakkan ilmu, menggerakkan amal, dan menggerakkan iman kita. Terakhir kita membicarakan doa-doa di dalam Al-Quran yang menggeser, ya, dari doa-doa yang sederhana sampai doa-doa yang cukup dalam pengertiannya. Nanti kita akan lanjutkan sampai dengan titik terakhir, ya. Doa-doa di dalam Al-Quran dari awal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus bergerak. Rabbana innana amanna farfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Terus bergerak, ya. Nanti akan dibentangkan doa yang terakhir, ya. Dari situ terlihat pergerakan jiwa kita, pergerakan ilmu kita, pergerakan iman kita, ya. Nanti kita hubungkan dengan doa-doa yang dibimbing oleh Rasulullah supaya kita lihat, ya, hubungan keduanya, sehingga kita tidak memahami doa-doa yang disampaikan Rasulullah itu terpisah, ya. Sebagai contoh, doa Rasulullah yang mengajarkan kepada kita yang lekat dengan Al-Quran. Dalam surah Toha ada doa mengajarkan kita untuk minta ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Dalam surah Toha 114. Maka oleh Rasulullah ditambah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya. Mohon Tuhanku, tambahkan aku ilmu dan limpahkan kepahaman. Karena Rasulullah melihat kepahaman itu penting. Demikian contoh yang sederhana. Contoh yang agak lebih berat, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Itu ada 5, ya. Ada 5 pokok-pokok. Kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, maka terhubung dengan as-salam. Bagaimana as-salam itu turun ke bumi melalui rasul-rasul, kemudian salam itu menjadi syariat agama kita, kemudian waktu kita akan meninggal insya Allah diberi salam oleh malaikat, waktu masuk surga mendapat salam dari para malaikat, dan terakhir dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disarikan di dalam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata salam, ya. Maka kita di dunia ini doa kita hayna rabbana bisalam, hidupkan kami selama di dunia ini dengan salam, dan wa adkhilnal jannata salam, dan masukkan kami ke surga dengan salam. Nah, fahayna itu adalah hidup bersama Al-Quran, ya. Fahayna rabbana bisalam itu hidup dengan salam, itu artinya hidup yang tidak terhindar dari cacat, ya, untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Kemudian contoh lagi, bagaimana doa di dalam tahajud, potongan doa di dalam tahajud, ya.
Farfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ampunilah aku kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan, kesalahan-kesalahan yang mungkin akan kulakukan, kesalahan-kesalahan yang aku tidak tahu, kesalahan-kesalahan yang aku tahu. Itu merupakan cara Allah memberikan pengampunan dari orang-orang yang termasuk kategori beriman dan kategori bertakwa. Itulah kira-kira jadi hubungan antara doa-doa yang dibimbing Rasulullah adalah doa-doa yang mengkomunikasikan semua, ya. Kemudian doa-doa di dalam Al-Quran itu terpisah-pisah karena ilmu, iman dan amalnya berbeda, ya. Mari kita lanjutkan lagi satu doa, yaitu doa di dalam surah Al-Mu'minun. Doa itu ayat yang 118. Rabbil firli warham wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan menciptaku, ampunilah, rahmatilah, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Ini doa ini aneh, ya. Doa ini aneh karena doa ini tidak ditujukan kepada siapa. Rabbil fir, nggak ada yang ditujukan ke siapa. Dan doa ini diperintah kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Rabbil fir, jadi ampunilah. Seharusnya kalau kita kepengen aku Rabbil firli, ya gitu, ya. Warhamni, ya. Ini diduga, ya, para sahabat mencatat bahwa ini mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW mendoakan kita semua, ya. Semua didoakan, mohon diampunkan, mohon dirahmati, wa anta khairur rahimin. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Mu'minun. Sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memikirkan suatu doa yang luar biasa. Mengapa ini luar biasa? Ketika ayat ini turun, ya, yang diperintah membaca doanya itu yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar, ya, untuk pertama kali membaca doa ini. Itu menunjukkan paling tidak doa ini doa yang terpenting, doa yang baik setingkat sahabat yang paling senior, nah gitu, ya. Jadi ayat ini turun dan doanya disuruh Abu Bakar membacanya. Mari kita baca. Ini ayat ini lengkap, ya. Ayat ini lengkap. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian kita perhatikan doanya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang mengandungnya selama susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, maka mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umumnya mencapai 40 tahun, ia berdoa. Nah, kita perhatikan doanya saja, ya. Dari doa itu kita bisa lihat betapa tingginya doa itu mengandung ilmu, ya. Qala, ya Tuhanku,
berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Ini luar biasa, ya. Mari kita renungkan ilmu di belakangnya, ya. Mari kita renungkan ilmu yang di belakangnya. Jadi doa ini mengasar dengan ilmu, ya. Rabbi auzi'ni, Tuhanku berilah aku petunjuk. Auzi'ni, ilhamkan, ya. An ashkura nikmatakallati, agar aku bersyukur nikmat atas nikmat yang an'amta, yang telah Engkau berikan alayya, kepadaku, wa ala walidayya, kepada dan kedua orang tuaku. Ini bayangkan ya, begitu dia mensyukuri, ya, mensyukuri. Syukur itu yang paling tinggi, ya, dari semua. Sabar, ridho, tawakal, ya. Yang paling tinggi adalah syukur, ya. Syukur paling tinggi, ya. Jadi kita ini dua kemungkinan. Kalau tidak syukur, kufur. Syukur itu paling tinggi. Bayangkan lebih tinggi dari tawakal, bayangkan lebih tinggi dari ridho, bayangkan lebih tinggi dari sabar, ya. Jadi bagaimana dia dapat mensyukuri, ya, atas nikmat yang diperoleh olehnya dan kedua orang tua. Jadi ikatan batin dengan orang tuanya merupakan satu kesatuan. Nah, ya, tentu akan selalu berdoa kepada orang tua kita, selalu kita doakan, ya. Jadi lama-lama menyatu. Nah, apa yang diminta? Wa an amalan sholiha tardho, dan agar aku berbuat amal-amal soleh yang Kau ridhoi. Bayangkan deh, permintaan itu untuk beramal, padahal beramal itu kan banyak, apa saja amal-amal soleh itu banyak. Tapi amal soleh yang dia minta itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa dekatnya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergambar, terbayang oleh kita. Ini orang biasa beramal. Bukan beramal sesuatu yang baru. Sudah biasa beramal. Cuman untuk itu dia minta ilhamkan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan dia tahu dirinya. Dia tahu apa yang dikarunia Tuhan kepada dia. Dia tahu dan dia minta mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa itu, ya. Wa an a'malan sholihan tardhah, amal-amal yang Kau ridhoi, dan diteruskan wa asli li fi dzurriyyati, dan kesalehan itu hendaknya diteruskan kepada anak cucu. Bayangkan suatu doa memikirkan anak cucu, ya. Kita kadang-kadang lupa. Kita beribadah untuk kepentingan kita, padahal ibadah itu untuk kepentingan semua keluarga. Ini
insya Allah berkenaan dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita minta kurniakan istri, anak-anak yang qurrata ayun, yang jika dipandang dengan mata senang dengan kelakuan-kelakuan mereka, dan minta waj'alna, jadikan kami, waj'alna lil muttaqina imama, minta jadikan pemimpin daripada orang-orang takwa, pemimpin orang-orang takwa. Jadi punya harapan, punya cita-cita yang tinggi. Orang ini punya cita-cita yang tinggi ya. Terakhir, apa yang dikatakan oleh inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sungguh aku bertobat kepada engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Saya kira itu cukup ya, memberikan gambaran kita bagaimana gerak-gerak doa. Karena doa itu ruhul ibadah, doa itu ruhnya ibadah ya. Jadi jangan sampai kita mempelajari doa-doa Rasulullah itu, doa-doa di dalam Quran itu terlepas ya. Dengan adanya keinginan dan kemauan kita untuk belajar, maka terlihatlah hubungan antara doa-doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.